Shalom semuanya, nama saya Yafid Gersum Yahedeli, saya prodi teologi. Pada saat ini, saya akan membahas ataupun mereview tentang Injil Manusia dan Peradabannya yang ditulis oleh Pak David Eko Setiawan. Nah, bukan di sini di bab 1 ini, mereka menjelaskan apa arti Injil dari sudut pandang etimologis dan apa arti Injil berkaitan dengan konteks yang lebih luas. Nah, untuk di bagian pertama, menjelaskan bahwasannya Injil itu berasal dari kata bahasa Yunani yang namanya Evangelion. Nah, dan juga ada yang namanya utusan bernama Angelos. Itu adalah penjelasan dari poin pertama, yaitu di A. Dan ini saya sangat setuju dengan ini karena mereka itu memiliki latar belakang untuk menjelaskan Injil secara etimologisnya. Dan untuk yang kedua, arti Injil berkaitan dengan konteks yang lebih luas. Nah, walaupun di sini ada kesalahan dalam pengetikan, di sini menjelaskan bahwasanya Injil dapat diartikan dalam keseluruhan Alkitab yang meliputi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, arti dari sini adalah keseluruhan Alkitab itu memang dari lama ada, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Injil itu terus dikumandangkan oleh beberapa orang dan rasul-rasul dan sebagainya. Dan dijelaskan juga di sini bahwasannya itu adalah pembebasan. Kenapa dibilang pembebasan? Karena Nabi Yesaya pernah menubuatkan hal itu, dan itu berada di Yesaya 40 ayat 9. Dan itu dijelaskan juga di dalam buku ini. Dan yang ketiga, itu adalah Injil diartikan sebagai Mesias yang hidup. Kenapa diartikan sebagai Mesias yang hidup? Buku ini menjelaskan bahwasannya pekerjaan Yesus telah dibuatkan oleh para nabi dari PL. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Karena apa? Dari PL ke PB, Injil itu sudah ada dan juga sudah dijelaskan di sini dengan sangat konkret, walaupun singkat, padat, dan jelas. Dan untuk yang ketiga, Injil dijelaskan adalah ringkasan dari arti Injil. Nah, kalau ringkasan dari arti Injil ini adalah di mana tentang karya Allah yang menyelamatkan umatnya, dan dengan Injil inilah salah satu cara untuk menyelamatkan umat-umatnya. Nah, di bab 2 ini menjelaskan bahwasannya ada kabar buruk dan ada kabar baik yang perlu didengarkan oleh manusia. Nah, kabar buruk yang perlu didengar oleh manusia itu di mana kabar buruk selalu membuat manusia kecewa dan putus asa. Di buku ini menjelaskan kenapa hal itu terjadi, karena banyaknya kesalahan yang dibuat dari Perjanjian Lama. Dan di poin B-nya, kabar baik yang penting untuk didengar manusia itu, ataupun bisa dibilang good news. Nah, itu ketika Paulus menjelaskan dan mengumandangkan bahwasannya banyak juga ayat-ayat yang dilampirkan di tempat ini yang bisa kita lihat bahwasannya Injil tentang Yesus Kristus disampaikan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Di bab 2 ini menjelaskan bahwasannya ada dua kriteria, yaitu bad news and good news. Nah, kita akan membahas tentang di bagian A-nya dulu, kabar buruk. Nah, di sini menjelaskan dan membawa satu tokoh teolog yang dimana Parker membawa satu argumen yang dimana bahwasannya kabar buruk tersebut adalah ketika manusia berada dalam janin, mereka sudah melawan Allah. Nah, itu adalah kabar buruk yang perlu didengar manusia, yang dimana kita ini memiliki natur dosa. Nah, untuk yang di duanya atau yang good newsnya, bahwasannya Injil ini dikumandangkan karena Injil Kristus itu sudah ada. Nah, mungkin di sini menjelaskan juga bahwasannya Injil yang baik itu adalah ketika Yesus datang ke tempat ini. Nah, yang ketiga adalah faktor rohani manusia dan Injil. Ini ada di bagian C-nya teman-temannya. Buku ini sangat menarik karena apa? Mereka tidak membedakan yang baik dan buruk. Mereka akan menyampaikan segala sesuatu demi kebaikan Injil itu sendiri. Nah, di C ini menjelaskan bahwasannya semua manusia berbuat dosa sehingga akan menghadapi hukuman. Dan penulis buku ini membawa kitab yang di Roma 3 ayat 23 dan 6 ayat 23. Mereka membuat pernyataan dengan landasan yang kuat. Makanya saya senang membaca buku ini, di mana fakta-fakta yang diluncurkan di bab 2 ini. Semua fakta diluncurkan di bab 2 ini untuk didengarkan oleh manusia-manusia di pada zaman saat ini. Di bab 3 menjelaskan Injil dan sistem kalender dunia. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya pada masa sebelum kalender Gregorius diberlakukan, bangsa Romawi menggunakan kalender Julius. Dan kalender-kalender yang disampaikan di sini itu sangat berpengaruh ketika James Kennedy menyebutkan bahwa penggunaan kalender Gregorian itu memberikan pengaruh yang cukup besar pada zaman ini, di mana kalender yang pada zaman lalu dan dikumandangkan pada zaman saat ini itu berpengaruh sangat besar. Nah, yang kedua adalah Injil dan nilai hidup manusia di bagian B, yang diberikan beberapa poin di dalam situ. Nah, Injil dan nilai hidup manusia dijelaskan bahwasannya di zaman dahulu itu
Mereka memiliki pandangan tentang anak-anak yang sangatlah tidak bernilai, di mana anak-anak ini sebagai kurban bagi dewa-dewa. Dan yang kedua adalah perubahan pandangan terhadap wanita, yang dimana wanita itu harus membabu, dengan kata kasarnya harus dengan membabu dan tunduk kepada suaminya, sehingga itu menambahkan nilai patriarki di dalamnya. Dan yang ketiga adalah perubahan pandangan terhadap kaum lansia. Karena kenapa mereka menjelaskan tentang ini? Karena di zaman dahulu lansia itu sangat tidak penting bagi mereka, karena apa? Tidak memiliki kekuatan dan lain-lain. Dan yang keempat adalah perubahan pandangan terhadap perbudakan. Di zaman dahulu itu dijelaskan di buku ini bahwasannya banyak sekali dan setengah populasi dari kekaisaran Romawi itu adalah budak. Nah, empat ini ada beberapa struktur juga yang penulis ini buat, yang dimana ada yang memaknai Injil, ada yang tentang kebudayaan kepribadian masyarakat, dan pengertian budaya kepribadian masyarakat, dan mengkomunikasikan Injil melalui kebudayaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya Injil itu sangat berpengaruh, di mana kita harus memaknai Injil terlebih dahulu, dan itu bisa mempengaruhi budaya-budaya yang di sekitar kita. Nah, di buku ini sangat banyak menjelaskannya, dan juga di sini ada prinsip dan langkah mengkomunikasikan Injil melalui budaya. Di sini dijelaskan bahwasannya Injil bisa dikumandangkan melalui budaya-budaya, di mana kita bisa mengambil benang merah dari budaya tersebut dan menyamakannya dengan Injil. Kita bisa masuk, dan prinsip dan langkahnya dijelaskan di dalam buku ini. Modernisme, yang dimana modernisme itu mendorong yang namanya tentang rasional, sedangkan postmodernisme ini adalah tentang kerelatifan yang tidak ada absolutnya. Nah, jadi di sini adalah perbedaan yang dimana ketika postmodernisme ini menekankan pandangan pluralisme, relativisme, kebenaran. Nah, ini bab 6 ataupun penutup menjelaskan bahwasannya ada kabar baik dan kabar buruk juga, yang dimana manusia diselamatkan dari pengumuman dosa dengan percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kritik saya tentang buku ini, terlebih di postmodern, yang dimana ataupun di postmodern itu mengatakan bahwasannya kebenaran itu adalah relatif. Nah, kritik saya tentang itu adalah di mana saya tidak setuju dengan postmodern ini. Karena apa? Di zaman masa kini yang lebih mendominasi tentang rasional, kita sebagai umat Kristen harus berpikir secara rasional untuk menemukan kebenaran itu tersendiri. Dan juga ketika kita ingin menyampaikan Injil, tetapi kita memegang yang namanya argumen relatif, maka kita tidak bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang bersifat rasional mempertanyakan kepada kita. Jadi buku ini sangat bagus dan sangat dianjurkan, dan saya sangat setuju di mana tentang bahwasannya Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan kita dari kabar buruk ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Shalom.